Perkenalkan, nama saya Dinda Spania Simanulang dengan NIM 124410054. Di sini saya akan menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode Jacobi, Gauss-Seidel, dan Gauss-Jordan dari data yang sudah diberikan. Pertama-tama di sini saya akan mengimplementasikan dulu di RStudio dengan parameter matriks A, matriks B. Di sini ada tebakan awal itu 10101, toleransinya 10 pangkat minus 6, dan maksimum iterasinya itu saya buat di 500. Selanjutnya setelah didefinisikan, metode pertama yang digunakan di sini adalah metode Jacobi. Pada metode ini, setiap nilai variabel dihitung menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya, sehingga proses perbaikan solusi berlangsung lebih lambat. Ketika dijalankan di RStudio, metode Jacobi menghasilkan output yang tidak konvergen hingga iterasi ke 500. Bahkan nilai solusi ini terus membesar hingga orde yang sangat besar. Di sini saya akan memperlihatkan juga untuk uh, di Excel-nya. Dapat dilihat di Excel-nya ini, uh, sejak iterasi pertama sudah ada lonjakan yang begitu besar. Di sini tuh X4-nya itu sama dengan 77 dan X5-nya itu minus 89,2 serta errornya itu tinggi. Jadi dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa baik di Excel maupun di RStudio metode Jacobi mengalami divergensi yang uh, mengalami divergensi. Penyebab utamanya itu karena kondisi ini adalah matriks yang tidak memenuhi syarat dominasi diagonal, sehingga errornya tidak mengecil tapi justru semakin besar pada setiap iterasinya. Selanjutnya di sini ada metode Gauss-Seidel. Ini ada sintaksnya. Metode Gauss-Seidel ini digunakan dengan prinsip mirip, tapi dia itu menggunakan nilai terbaru dari dalam satu iterasinya. Jadi eh, ketika jalankan di RStudio itu metode ini menghasilkan solusi yang mendekati meskipun belum mencapai toleransi dalam 500 iterasi. Jadi jika dibandingkan di Excel-nya, hasilnya itu menunjukkan pola yang sama, yaitu pada awal iterasi nilainya sangat besar, tapi secara bertahap mendekati solusi yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa metode Gauss-Seidel ini memiliki kecenderungan konvergen meskipun konvergensinya lambat karena kondisi matriks ya itu tidak ideal. Di sini metode Gauss-Seidel itu menunjukkan kecenderungan konvergen karena nilai solusinya mendekati hasil sebenarnya, namun belum memenuhi toleransi dalam 500 iterasi akibat kondisi matriks yang kurang mendukung tadi. Jadi uh, kalau dibandingkan dengan Jacobi, ini tuh Gauss-Seidel itu adalah metode yang lebih baik karena dia itu mampu mendekati solusi walaupun sepenuhnya belum konvergen dalam batas iterasi yang diberikan. Selanjutnya di sini ada metode Gauss-Jordan yang di sini sebagai sintaksnya, uh, outputnya didapat seperti ini. Metode Gauss-Jordan ini digunakan pendekatan yang berbeda, yaitu tidak menggunakan iterasi melainkan melakukan eliminasi baris elementer untuk mencari inverse matriks. Di dalam RStudio metode ini diimplementasikan secara manual. Kemudian dilakukan operasi baris hingga bagian kiri itu menjadi matriks identitas. Di sini output yang didapat itu adalah matriks inverse A inverse-nya. Matriks ini merupakan hasil dari proses Gauss-Jordan, di mana bagian kiri matriks itulah menjadi identitas dan bagian kanannya itu atau yang ini itu menjadi inverse. Kita bandingkan di Excel. Di sini hasil inverse-nya itu diperoleh itu sama atau itu sangat mendekati karena Excel juga menggunakan prinsip eliminasi baris atau fungsi inverse.
matriks. Jadi perbedaan kecil yang mungkin muncul hanya disebabkan karena adanya pembulatan angka. Jadi itu bisa dilihat eh, berbeda dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Metode Gauss-Jordan ini tidak bergantung pada iterasi eh, sehingga tidak mengalami masalah konvergensi. Selama matriksnya memiliki inverse, maka hasil yang didapat itu atau yang diperoleh secara langsung itu adalah eksak gitu. Sehingga eh, jika inverse ini dikalikan dengan vektor B, maka akan diperoleh solusi sistem. Jadi secara keseluruhan berdasarkan hasil RStudio dan Excel terlihat bahwa metode Jacobi tidak konvergen karena nilai solusinya tadi semakin membesar. Kalau metode Gauss-Seidel menunjukkan dia itu ada kecenderungan konvergen, tapi uh, karena nilai solusinya mendekati yang benar, tapi karena belum memenuhi toleransi 500 iterasi. Jadi Gauss-Seidel itu lebih stabil atau lebih baik daripada metode Jacobi. Sementara metode Gauss-Jordan itu memberikan hasil yang paling stabil di antara ketiganya karena langsung menghasilkan inverse matrix tanpa harus dilakukannya iterasi. Dan hasilnya itu konsisten sama kayak DR dan Excel tadi. Jadi kesimpulan akhirnya ini berdasarkan hasil perbandingannya antara RStudio dan Excel, metode Jacobi tidak konvergen, metode Gauss-Seidel itu menuju konvergen, dan metode Gauss-Jordan itu menghasilkan inverse matrix secara langsung. Jadi dapat digunakan untuk memperoleh solusi eksaknya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas praktikum ketiga. Saya kira terima kasih.